Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Nanang di sini. Tentunya masih di channel Tekno Gadget Official. Okay, let's go. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan mereview kembali config terbaru dari Gcam LMC 8.4 by Hasli, yaitu config Nikon HDR. Seperti biasa, kalian harus simak video ini sampai selesai, karena di dalam video ini terdapat fast forward atau kata sandi untuk membuka file ekstra config-nya. Dan seperti biasa, sebelum kita mereviewnya, saya akan membuatkan tutorial step by step cara penginstalan aplikasi Gcam dan pemasangan config-nya. Bagi kalian yang baru ingin menginstal aplikasi Gcam LMC-nya, kalian bisa ikuti tutorial ini. Bagi yang sudah menginstal aplikasinya, kalian tinggal download config-nya di link komentar di bawah, dan langsung saja kalian pasang config-nya. Oke baik, sebelum kita ke tutorialnya, kalian jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini nantinya. Terima kasih untuk waktunya, langsung saja kita ke tutorialnya. Oke, jadi ini dua file yang harus kalian sediakan sebelum kalian menginstal aplikasi Gcam LMC-nya dan memasang config-nya. Untuk yang pertama yaitu aplikasi Gcam LMC 8.4 R18 dan yang kedua config Nikon HDR by Tekno Gadget Official. Kalian juga bisa memasang config ini di Gcam LMC versi terbawah yaitu R17, R16 dan R15. Dan teruntuk kalian yang mengalami hasil kameranya menjadi hijau, saya sarankan kalian memakai versi R17 dan kalian tinggal aktifkan saja AWB-nya, atau kalian bisa ikuti tutorial yang ada di deskripsi cara fix kamera hijau. Oke, langsung saja kita ke tutorial cara penginstalan aplikasi Gcam LMC-nya. Lanjut kita install aplikasinya. Baik, kita install, kita pilih install. Oke, karena saya sudah menginstalnya, jadi saya batalkan saja. Bagi kalian yang baru menginstalnya, kalian bisa selesaikan dulu proses penginstalannya. Setelah kita install, kita langsung keluar dari aplikasi CR-Zipper dan langsung saja kalian masuk ke aplikasi Gcam LMC yang baru kalian install tadi. Oke baik, kita masuk ke aplikasi Gcam-nya. Nah, jika minta perizinan seperti ini, kalian izinkan saja yang paling atas ya, saat aplikasi digunakan. Kalian pilih, lalu kalian pilih lagi, dan izinkan. Oke, setelah itu kalian pilih done. Oke, untuk memunculkan config kita harus membuat foldernya terlebih dahulu. Dengan cara kalian pilih tanda panah yang ada di sudut kiri atas ini, tinggal kalian klik, lalu kalian pilih more setting. Setelah itu kalian pilih yang paling bawah yaitu config setting. Kalian klik, lalu kalian pilih save setting. Buat saja di sini bacaannya bebas karena ini opsional untuk memunculkan folder config muncul di memori internal telepon nanti. Oke, setelah itu kita pilih yes. Oke, setelah itu kita keluar dari aplikasi Gcam LMC 8.4-nya dan kembali masuk ke aplikasi CR-Zipper untuk mengekstrak config-nya. Baik, kita masuk ke aplikasi CR-Zipper. Oke, ini dia config-nya Nikon HDR by Tekno Gadget Official. Kita ekstrak. Setelah itu kita pilih ekstrak di sini. Dan langsung saja kalian masukkan fast forward yang ada di dalam video ini. Fast forward muncul di sudut kiri atas video ditandai dengan bunyi bel. Kalian simak sampai selesai agar kalian tidak terlewat fast forward-nya. Oke, kita masukkan fast forward-nya. Baik, jika sudah langsung saja kita klik OK. Nah, maka akan ada satu file setelah kita ekstrak tadi yang di dalamnya itu berisi 3 config dengan format yang berbeda. Ini dia config-nya. Untuk format yang pertama yaitu auto, yang kedua JPG, dan yang ketiga YUP. Tinggal kalian sesuaikan saja format mana yang sesuai dengan device kalian masing-masing. Oke, setelah itu tinggal kita tandai ketiga config ini, kita tekan, kita tandai ketiga config ini, dan lalu kalian pilih tanda kotak yang ada di sudut kanan atas ini, kalian klik. Setelah itu kalian pilih potong dan kalian pindahkan ke penyimpanan internal memori perangkat. Ini dia paling atas. Oke, kalian klik dan langsung saja cari folder LMC 8.4. Oke, ini dia foldernya LMC 8.4. Kalian klik. Setelah itu kalian paste di dalam sini. Oke, langsung saja kita paste. Oke, jika sudah langsung saja kalian keluar dari aplikasi CR-Zipper dan langsung masuk kembali ke aplikasi Gcam LMC 8.4 yang baru kalian install tadi.
Oke, ini dia, kita masuk. Nah, untuk memunculkan config kita tinggal ketuk 2 kali atau tap 2 kali di bagian yang hitam ini. Baik, kita tap 2 kali. Nah, maka config muncul. Baik, kita cari confignya Nikon HDR yang YUP ya, karena saya di sini memakai HP Poco X3 NFC, level kamera 2 API saya level 3, jadi saya memakai format yang YUP. Oke, ini dia confignya Nikon HDR YUP by Tekno Gadget Official. Oke, kita pilih. Bagi kalian yang level kamera 2 API-nya level full, kalian bisa memakai format JPG. Namun, jika level kamera 2 API kalian level 3, kalian memaksakan format JPG, maka akan mengalami foreclose pada Gcam kalian. Jika foreclose, kalian tinggal hapus data aplikasi Gcam-nya dan mulai kembali masuk ke aplikasi Gcam. Setelah itu, kalian tinggal izinkan saja semua aksesnya seperti di awal penginstalan tadi. Oke, baik, kita langsung saja import config-nya. Oke, kita klik import. Oke, sekarang config sudah terpasang dan saatnya kita review. Oke, untuk review pertama kita main di mode kamera terlebih dahulu. Kita tap, langsung kita shoot. Baik, kita tunggu saja proses HDR-nya. Sangat cepat ya proses HDR-nya. Dan ini dia hasil dari config Nikon HDR by Tekno Gadget Official. Untuk tone-nya cukup kalem ya, tidak terlalu over exposure. Dan warna yang dihasilkan juga tidak terlalu over saturasi. Cukup oke di sini, natural, nampak kelihatan malamnya. Tidak seperti config-config sebelumnya yang kita setel untuk cerah ya. Oke, kurang lebih seperti ini. Sekarang kita tes lagi dengan objek yang berbeda. Baik, kita keluar dulu. Oke, kita keluar. Kita pindah ke objek yang berbeda, kita tap. Oke, langsung kita shoot. Baik, kita tunggu saja proses HDR-nya. Lumayan cepat ya proses HDR-nya. Oke, ini dia hasil dari config Nikon HDR by Tekno Gadget Official di mode kamera. Oke, seperti yang di awal hasil foto tadi, mantap di sini, tidak terlalu overexposure dan shadow di sini tetap terjaga, tidak ada pembiasan shadow ya. Mantap sekali. Untuk tone-nya tidak terlalu oversaturasi juga, sangat natural untuk tone-nya ya. Oke, sekarang kita tes di mode potretnya. Oke, kita geser ke mode potret. Baik, kita fokuskan ke objeknya yang ada di depan ini. Oke, kita tap, langsung kita shoot. Baik, kita tunggu proses HDR-nya hingga selesai. Oke, sangat cepat prosesnya. Dan kurang lebih seperti ini hasil dari config Nikon HDR by Tekno Gadget Official. Oke, gambar yang dihasilkan dari config Nikon HDR ini cukup smooth ya, tidak terlalu over cahaya atau exposure, dan shadow dari lampu-lampu juga tetap terjaga, tidak terlalu over shadow. Mantap sekali, untuk malamnya sangat kelihatan, detailnya merata dan bokehnya juga rapi. Oke, sekarang kita tes lagi. Kita tes masih di mode potret, kali ini kita keluar dulu. Kita tes mode potretnya sekali lagi. Oke, kita fastkan dulu objeknya. Baik, kita cari angle-nya yang pas. Oke, kita paskan. Sip. Langsung kita shoot. Oke, kita shoot. Baik, kita tunggu saja prosesnya. Oke, sangat cepat prosesnya. Dan ini dia hasil dari config Nikon HDR di mode potret. Nah, cukup keren sekali. Mantap. Seperti foto-foto di awal tadi, warna yang dihasilkan cukup natural, tidak terlalu oversaturasi, bahkan tidak terlalu oversaturasi di sini. Untuk malamnya tetap terlihat malam, tidak over cahaya atau terlalu over exposure. Kurang lebih seperti ini hasil dari mode potret. Untuk bokehnya juga rapi banget dan detailnya sangat terjaga ya di sini. Sekarang kita tes lagi, tapi kali ini kita main di mode night shot atau mode malam. Baik, kita tes mode malamnya. Oke, kita matikan astrofotografinya. Sip, kita tap cahaya yang terang ini ya. Oke, kita tap dulu. Nah, setelah redup sedikit langsung kita shoot. Oke, kita tunggu saja prosesnya hingga selesai. Oke, proses selesai dan ini dia hasil dari mode malam atau mode night shot di config Nikon HDR by Tekno Gadget Official.
Oke, cukup keren dan smooth. Untuk warna yang dihasilkan juga sangat natural. Detail yang dihasilkan juga mantap, namun tetap terlihat smooth untuk hasilnya. Oke, kurang lebih seperti ini hasil di mode malam atau mode night shade. Sekarang kita keluar dan langsung pindah ke mode ultrawide-nya atau mode kamera 0,5. Oke, baik, kita tes di mode ultrawide. Di objek yang sama seperti tadi, kita tap, setelah redup kita shoot. Oke, baik, kita tunggu saja prosesnya hingga selesai. Sangat cepat prosesnya ya. Dan ini dia hasil dari config Nikon HDR di mode ultrawide. Oke, kurang lebih seperti ini. Untuk warnanya tidak gonjreng ya, natural, exposure keren, shadow terjaga, cerahnya juga pas. Sekarang kita tes, kali ini main di mode potret. Baik, kita kembali, kita tes kali ini di mode potretnya. Oke, langsung saja kita ke mode potret. Kita tes mode potret di kamera ultrawide. Seperti apa hasilnya? Oke, kita fokuskan dulu. Sip, kita fokus. Langsung kita shoot. Baik, kita tunggu saja prosesnya hingga selesai. Oke, prosesnya sangat cepat. Dan ini dia hasil dari mode potret di lensa ultrawide. Sangat keren ya untuk tone-nya, smooth, tidak oversaturasi, dan shadownya juga sangat bagus, tidak terlalu membias. Untuk cahaya yang dihasilkan juga sangat pas, tidak terlalu over exposure. Oke, cukup seimbang semua sisi. Dan dynamic range-nya juga sangat luas di sini. Baik, sekarang kita tes di mode malamnya atau mode night shade di lensa ultrawide-nya. Oke, kita kembali dulu. Langsung kita geser di mode night shade. Oke, sekarang kita fokus ke objeknya. Setelah redup sedikit, langsung kita shoot. Oke, kita biarkan saja dan kita tunggu prosesnya. Sangat cepat. Ini dia hasil dari config Nikon HDR di mode night shade di lensa ultrawide. Oke, cukup keren. Di sini cukup cerah ya. Mantap sekali untuk warna yang dihasilkan. Tidak oversaturasi dan exposure-nya cukup baik di sini ya. Seimbang semua sisi, dynamic range-nya sangat luas, ketajamannya juga sangat baik, detail mantap. Namun config ini tetap terlihat smooth di segala sisi. Apalagi untuk kulit manusia atau objek manusia. Sangat smooth warna yang dihasilkan. Baik, mungkin cukup sampai di sini review config terbaru dari saya di Gcam LMC 8.4. Kalian jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini nantinya. Saya akhiri video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.